Ngaji. 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 Sangat nama siji kudu ngaji. Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali dalam acara Lato-Lato Ramadan, lungguh anteng Tholabul Ilmi Ramadan SMK Negeri 1 Kaligondang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Dwi Sahendri akan menjadi host. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berjumpa akan dengan pembicara yang tentunya sangatlah handal dalam kajian kitab Taisir Kholaq, dengan tema atau judul pembahasan kali ini adalah tentang hak tetangga. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perkenalkan dulu ya sebelumnya. Untuk pemateri kali ini adalah Bapak Hasan Bisri, SPDI MPD. Nah, beliau adalah pendidik guru agama di SMK Negeri 1 Kaligondang. Dan beliau juga menjadi ketua MGMP Kabupaten Purbalingga. Langsung saja kepada narasumber Bapak Hasan Bisri, SPDI MPD, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita lanjutkan kajian kitab Taisirul Kholaq. Dalam hal ini atau di pertemuan ini kita akan membahas tentang hak-hak tetangga. Hukukul jironi utawi iki iku bab mertelaake piro-piro hake tangga. Aljaru utawi tetangga iku man wong jawarat kang nanggani utawa bandingi opo daruhu umahe man daroka ing umahe siro ila arba'ina daron ila arba'ina tumeka 40 apane daron umahe min kulli janibin saking saben-saben arah. Jadi yang namanya tetangga adalah orang yang rumahnya itu berdampingan dengan kita sejumlah 40 dari seluruh arah, kanan, kiri, depan, belakang, itu sejauh 40 rumah itu adalah tetangga. Walahu lan iku kaduwe jar alaika wajib ing atasira apa hukukun piro-piro hak minha saking jar. Minha iku setengah saking piro-piro hake tetangga iku yang apa iku antabda'ahu yen to ngawiti sira ing jar bisalami kelawan salam wa antasna'a lan yento agawe sira mangahu sartane tangga utawa jar al ma'rufa ing penggawean kang bagus mungguhe syariat wa antuka fi ahulan yento bandingi sira ngalama rufihi ing atase penggawean bagus idza bada'aka arikalane ngawiti sira bihi arikalane ngawiti sapa jar ing sira bihi kelawan makruf.
Wa antu adiyalan yento nuhoni siro malahu ing bondone jar. Alaika wajib ing atase sira minal hukukil maliyati saking pira-pira hake kang bangsa bondo donya. Wa anta udahu lan yento nyambangi sira ing jar idza marito arikalane loro sapa jar. Jadi kita diwajibkan menjaga banda atau hartanya tetangga, ya. Ketika tetangga kita pergi, kita wajib menjaga rumahnya, menjaga keamanannya dan lain sebagainya. Wa anta'uda idza marito lan kita wajib menengok atau menjenguk apabila tetangga kita ada yang sakit. Wa tuhani ahulan gawe bunga sira ing jar idza afriha arikalane bunga sapa jar watu aziyahu lan takziyah sapa sira idza usiba arikalane oleh musibah sapa jar. Arikalane tetangga dapat musibah, kita harus nengok untuk menghibur atau takziyah. Wa alla tata'amadalan yento ora nejo sira an-nazara ing ningali ila nisaihi maring pira-pira wadone jar walakunna lamun ana sapa nisa ana iku hudaman dadi juruladen lahu maring jar. Jadi kita nggak boleh melihat wong wadon atau perempuan dari tetangga kita meskipun dia itu posisinya adalah sebagai pembantu atau rewang tetangga kita. Wa antas turo lan yen to nutupi sira auratihi ing aurate jar. Wa antarudda lan yen to nolak sira nganhu saking jar nolak al makruha ing pira-pira perkara kang den sengit biqadrima kelawan kira-kirane barang tastati kang kongang sapa sira. Jadi ketika ada perkara yang dibenci oleh tetangga itu sebisa mungkin kita mencegahnya. Nah, apapun itu. Tentunya dengan ukuran kekuatan kita. Wa antu qabilahu lan yento madhep sira ing jar bil basasati kelawan ajere praupan wal ihtirami lan mulyaake. Jadi kita harus ketika ketemu dengan tetangga kita harus bermuka manis atau bermuka menyenangkan dan juga menghormati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wusdahu sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku kana ana sapa man ana iku yukminu beriman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir fal yukri mongko becik mulyaake sapa man jarahu ing tanggane man. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia harus memuliakan tetangganya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mazala ora gingsir-gingsir sapa Jibrilu malaikat Jibril yusini wasiat ing ingsun sapa malaikat Jibril bil jari kelawan ambagusi tonggo hatta donantu sehingga nyono sapa ingsun annahu ing teman satuhune Jibril teman satuhune tonggo iku sayuwarisuhu bakal marisi ing tetangga sapa malaikat Jibril. Jadi Nabi itu diberi wasiat oleh malaikat Jibril untuk membagusi atau berbuat baik kepada tetangganya sampai Nabi itu seolah-olah mengira bahwa
tetangga itu termasuk orang yang berhak mendapat warisan. Nah, ini saking ditekankannya oleh malaikat Jibril agar berbuat baik kepada tetangganya. Nah, itu adalah keterangan dari kitab Taisirul Kholaq kaitannya hak-hak tetangga. Monggo bila ada yang perlu didiskusikan silakan Mas Hendrix. Ya, baik. Nah, pemirsa, lato-lato ini materi tentang hak-hak seorang tangga memanglah sangat baik ya. Tadi sudah dijelaskan yang namanya tetangga itu perlu memiliki hak yang perlu kita jaga kewajibannya. Nah, baik, dari beberapa poin yang disampaikan oleh Bapak Hasan ya, perlu kita diskusi ya, kita perlu tanyakan ya. Yang pertama terkait dengan pengertian atau definisi daripada tetangga ya, tetangga. Yang dimaksud dengan jiron atau tetangga itu dalam pandangan kitab Taisirul Kholaq itu bagaimana Pak Hasan? Ya, monggo. Terima kasih ya. Tadi seperti yang sudah saya bacakan, jadi yang namanya tetangga adalah siapa saja yang rumahnya itu sejajar atau berdampingan dengan kita ya. Jadi berdampingan sejauh 40 rumah dari sebelah kanan kita, 40 rumah dari sebelah kiri, 40 rumah depan kita, 40 rumah belakang kita, itu adalah tetangga. Ya, kenapa kok hitungannya 40? Tentunya adalah itu 40 dalam tanda kutip, bukan berarti seperti di pegunungan itu ya, di daerah-daerah yang masih sepi. Kalau menghitung 40 rumah loh, jarak satu rumah dengan rumah yang lain itu kan sampai dengan kurang lebih ada yang 100 meter, ada yang 50 meter loh. Kalau kali 40 berapa jauhnya itu? Nah, yang dimaksud di sini adalah 40 rumah itu ya dalam definisi di perkotaan seperti itu, di pemukiman yang padat penduduk ya. Kalau di pemukiman yang masih jarang penduduk, kalau mengikuti ini, ya luas banget itu, bisa sampai satu desa. Nah, padahal yang namanya tetangga di sini adalah itu tadi cakupannya masih ya yang kelihatan lah, yang kira-kira lebih mudah atau lebih sering bertemu dengan kita seperti itu. Dan ini tidak ditentukan sukunya apa, warna kulitnya bagaimana, berbeda atau tidak, agamanya berbeda atau tidak, yang penting itu masih dalam satu komplek atau satu lingkungan itulah yang namanya tetangga seperti itu ya. Begitu pemirsa ya, tadi yang namanya tetangga, poin pentingnya adalah jumlah daripada rumah ya, 40. Nah, dan tidak melihat jaraknya jauh atau dekat ya, ini ya sekeliling ya, sekomplek rumah kita kalau dihitung depan belakang itu 40, itu tangga kita ya. Sama tetangga itu harus baik ya. Ya, yang penting jangan nakal sama tetangga ya. Baik, untuk diskusi yang kedua ini ada pertanyaan lagi ya dari netizen ya. Yang kedua adalah sikap kita ya bila mana ada tetangga. Nah, kadang kan ada tetangga itu Pak ya. Ada yang sumeh ya, ada yang mudah menyapa ya, ada yang mudah bergaul ya. Nah, bila mana kita menjumpai seorang tetangga ini, kalau melihat kita itu rasanya ada rasa nggak suka Pak. Ketika kita senyum kepada mereka itu kadang tetangga itu nggak senyum Pak, merengut baik ya, ada beban hidup yang nggak bisa ditulung Pak itu Pak. Itu bagaimana melihat kondisi tetangga yang tidak sumeh atau merengut baik Pak? Ya. Silakan Pak. Itulah tantangan kita dalam hidup bermasyarakat ya, karena tidak semua manusia, tidak semua orang itu mengetahui atau mungkin belajar ilmu agama, khususnya dalam ini adalah babagan atau bab tentang bertetangga ya.
Bisa jadi itu tercipta karakter seperti itu tercipta dari latar belakang keluarganya. Ya, mungkin dari dulu oleh keluarganya jarang sekali orang itu dipertemukan atau bersosialisasi dengan warga sekitar. Ya, bisa jadi dikurung di dalam rumahnya, ya, yang berpagar, kemudian segala fasilitas dipenuhi sehingga ketika mereka keluar dari rumah kemudian dia berkeluarga atau mempunyai rumah dan hidup tidak bersama dengan keluarganya lagi, itu tidak mempunyai sumeh seperti halnya orang yang lain yang sudah biasa bertemu atau bersosialisasi. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita, nah, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kalau kita ada orang yang sombong sombong pada kita, maka itu salah satu cara untuk menegurnya adalah dengan cara kita menyombongi dia. Ya. Ketika sombong dibalas dengan kesombongan, itu adalah suatu sedekah yang mana itu termasuk cara untuk menasehatinya. Nah, kalau itu juga masih tidak ngefek, kita sudah bersikap intinya seperti yang mereka sikapkan itu tetap tidak ngefek. Nah, itu maka selanjutnya adalah kita kembalikan pada diri masing-masing, ya. Seperti itu. Jadi kita hanya selaku orang yang beriman berusaha sebaik mungkin, berbuat sebaik mungkin. Perkara orang lain itu mau membalasnya seperti apa, menerima seperti apa, itu urusan masing-masing. Akan tetapi intinya adalah kita harus mengetahui bahwa kita harus berusaha berbuat sebaik mungkin terhadap tetangga kita. Ya. Seperti itu. Ya, baik. Nah, jadi sikap poin pentingnya ya, ketika kita menghadapi sikap seorang tetangga yang mukanya kurang sumeh ya. Tentunya ya, kita angkuh lah seperti angkuh ya. Itu ternyata menurut Pak Hasan ya, itu adalah tentunya harus berusaha tetap baik kepada mereka ya, intinya seperti itu. Terus pertanyaan yang ketiga ya, nah tadi dijelaskan di dalam kitab Tauhid Kholaq bahwa kita harus ketika melihat seorang wanita daripada tetangga, bahkan tetangga itu walaupun senajan pembantu atau pelayan si pembantu itu, nah kita harus memejamkan mata. Nah itu maksud daripada merem ya, berarti agar lewat ke jalannya ana wong wadon ini merem ya. Harus merem ya. Gitu gimana, Pak? Ya, monggo. Iya, baik. Ya, di sini disampaikan tadi bahwa kita itu tidak boleh menyengaja tadi ya, wa allayak takida ya. Tidak boleh nekodake atau menyengaja melihat wanita dari tetangga kita. Ya, yang dimaksud wanita di sini adalah tentunya yang bukan mahram kita, ya. Bisa istrinya tetangga, bisa pembantunya tetangga, bisa anak atau keturunan dari tetangga. Itu bukan berarti kita harus merem ya. Kita jalan merem nanti malah nyemplung ke selokan, berbahaya ya. Kita jalan merem atau kita nggak mau menengok, itu juga repot nanti ya. Ketemu dengan tetangga dilalah, kebetulan itu ya, kita keluar, kita mau ke warung atau kita mau kemana, pas tetangga juga ikut keluar, apakah kemudian kita merem menundukkan kepala, tidak mau menyapa dan sebagainya? Itu juga bersalah seperti itu. Nah, yang dilarang adalah melihat dengan sengaja, dalam arti nah itu ya, menelengi apa ya, bahasa Indonesianya apa itu, melihat dengan fokus bahkan ya, kalau dalam hal ini adalah mungkin ada syahwat seperti itu ya. Ya, meskipun itu tadi ya, ada pepatah mengatakan rumput tetangga lebih hijau ya. Ya, itu memang pandai-pandainya setan dalam menggoda manusia. Salah satunya adalah itu tadi, melihat perempuannya sendiri itu kalah
menarik daripada perempuannya orang lain. Nah, itu adalah setan dalam menghiasi maksiat seperti itu. Oleh karena itu kita nggak boleh terpedaya. Ya, itu tadi. Jadi bukan berarti kita harus merem, bukan arti harus kita berpaling muka, itu ya kan nggak boleh berpaling muka. Nanti malah kita jadi termasuk orang yang sombong dan sebagainya. Ya, kita tetap menyapanya, melihat dengan sewajarnya. Ya, kalau ditanya atau dipanggil, disapa ya tetap kita melihat. Ya, tapi jangan melihat dengan syahwat. Nah, ini memang tantangan yang luar biasa, Mas Hendri ya. Intinya, ya, contohnya saya itu tinggal di perumahan, saya punya anak kecil. Nah, di saat anak kepengen main, ternyata di situ juga di tempat taman bermain juga banyak sekali Mahmud. Nah, mamah-mamah muda yang sedang ngomong anaknya juga. Nah, disitulah tantangannya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menjaga itu? Ya, keluarlah dengan pakaian yang sopan. Ya, dengan demikian nanti mereka juga akan tahulah mencegah agar kita tidak terlalu tergoda oleh mereka ya. Ya, karena apalagi di daerah perkotaan ya, sudah subhanallah ya, majemuk sekali masyarakatnya. Ada yang berpakaian besar, ada yang berpakaian besar banget, ada yang berpakaian kecil, bahkan ada yang berpakaian kecil banget. Ini suatu tantangan untuk kita semua sebagai laki-laki muslim dimanapun berada, itu harus tetap menjaga pandangan ya. Jadi jangan diniatkan untuk melihat sesuatu dengan tujuan itu tadi, kesenangan nafsu seperti itu. Lihatlah sekedarnya saja untuk menghargai bahwa mereka juga manusia yang perlu kita manusiakan. Seperti itu, Mas Hendrik. Iya, baik. Nah, demikian ya jawaban dari Bapak Hasan bahwa perlunya kita menjaga pandangan ya terhadap tetangga. Ya, karena ini sekarang benar-benar bahkan sempat viral ya di media sosial, banyak perselingkuhan ya. Bahkan kemarin yang sempat viral minggu kemarin ya, seorang suami atau istri itu sholat taraweh ya, ternyata di masjid tidak ada. Nah, ternyata si yang selingkuh ini sedang berduaan di rumah tetangga. Lah ini yang sempat viral. Artinya apa? Nah, pentingnya menjaga pandangan terhadap tetangga agar mengurangi terjadinya perselingkuhan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Hasan yang sudah mengisi materi di siang hari ini di bulan suci Ramadan ya. Mudah-mudahan materi yang beliau sampaikan pada hari ini memberikan manfaat dan barokah kepada kita, sehingga kita mampu menjaga hak-hak tetangga kita dan kita menjadi seorang muslim yang kafah, Islam yang diberkahi dan diridhoi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami bila mana dalam menyampaikan banyak salah, minta maaf kepada pemirsa semuanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.